Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalamualaikum sahabat sholihah semua. Gimana puasanya? Insyaallah ini sudah menginjak hari ke-18 ya, benar ya. Ini udah menginjak berarti udah minggu kedua Ramadan. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita sampai minggu-minggu selanjutnya sampai nanti meraih kemenangan, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan memulai kuliah Ramadan pada hari ini dengan tema yaitu menjadi mulia dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Indra. Ya, sudah bersama kami Ustadzah Indra. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran kan Ustadzah? Alhamdulillah, jelas insya Allah. Baik Ustadzah, kita akan membahas mengenai tema menjadi mulia dengan Al-Quran. Nah, bagaimana sih Ustadzah mulia kalau kita berpedoman dengan Al-Quran itu seperti apa Ustadzah gambarannya? Mungkin silakan Ustadzah bisa disampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa memulai pagi dengan sebuah majelis ilmu. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebab apa? Salah satu di antara ketentuan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, bagian dari sunnahnya thalabul ilmi, menjadi satu hal yang hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala ya, bagi kita sebagai satu kesempatan yang bisa kita tunaikan. Mudah-mudahan keberkahan, ridho, dan rahmat Allah berikan kepada kita pagi ini, insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, semoga kita semua Allah tetapkan sebagai hamba yang senantiasa mampu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini ya, Bismillah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Ramadan bagi kita. Ya, Ramadan ini menghantarkan keberkahan dalam kehidupan kita dan kita berharap la'alakum tattaqun ya, menjadi orang yang bertakwa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ya, insya Allah menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan usai kita menunaikan shaum di bulan Ramadan. Amin. Baik, ahwati fillah rahimakumullah, pembahasan hari ini berbicara mengenai menjadi mulia dengan Al-Quran. Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai pembahasan ini, sebenarnya ada dua perkara yang kemudian menjadi poin penting yang harus kita lihat ya, dari judul ini. Pertama kan, kalimatnya tadi adalah menjadi mulia dengan Al-Quran. Berarti ada dua kata nih. Pertama mulia, kedua Al-Quran. Ya. Kalau dikatakan menjadi mulia dengan Al-Quran, maka nanti kebalikannya menjadi hina ketika meninggalkan Al-Quran. Ya, karena mulia itu adalah lawan dari kata hina. Ya. Dan kuncinya mulia ataukah hinanya kehidupan nanti didasarkan pada Al-Quran. Karena mulia dengan Al-Quran dan hina ketika meninggalkan Al-Quran. Nah, ini ingin saya tekankan di awal sebelum kita membicarakan lebih lanjut pembahasan berikut-berikutnya. Kenapa? Karena memang kata kuncinya di sini. Bagaimana menjadi seorang muslim yang kita insya Allah akan memiliki kemuliaan dengan Al-Quran. Demikian pula sebaliknya akan menghantarkan kehinaan jika kita meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau kita telisik mengenai kalimat mulia, ya, yang nanti akan kita bicarakan lebih detail lagi, kemuliaan ini adalah satu perkara yang berorientasi pada sebuah kondisi. Jadi mulia itu bukan satu benda, tapi ini sifat ya. Sifat yang lekat pada diri sesuatu, dalam hal ini kita bicara manusia ya, jadi pada diri seseorang, berkaitan dengan kedudukan dia, berkaitan dengan martabat dia yang tinggi, berkaitan dengan budi pekertinya. Jadi saya tadi sempat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Apa sih arti kata mulia gitu? Supaya nanti akan sinkron dengan pembahasan kita.
Ternyata kalau kita buka dalam KBBI, yang namanya mulia itu adalah martabat yang tinggi dan budi pekerti yang luhur. Itu kalau membicarakan makna mulia pada KBBI. Tapi kalau kita berbicara sebagai seorang muslim, ya, kata mulia bukan semata-mata itu. Bukan bermakna secara umum seperti ini. Namun, mulia itu adalah kedudukan sebagaimana yang Allah tetapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi kalimat mulia itu nanti lekat dengan kata takwa. Maka seorang muslim dikatakan mulia ketika dalam dirinya ada ketakwaan. Demikian pula sebaliknya, seorang muslim dikatakan menjadi hina nanti kalau ketakwaan itu lepas dari dirinya. Oleh karenanya, kemuliaan itu adalah sesuatu yang berkorelasi dengan amal solih. Kalau dalam bahasan kitab Sahsiyah, kitab kepribadian Islam, maka kemuliaan itu akan nampak dengan tingginya kepribadian seorang muslim, ya, keterikatannya terhadap Islam, terhadap syariat Allah Ta'ala, kesesuaian apa yang dia fikirkan dengan apa yang dia lakukan dengan seluruh ketentuan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu lafadz mulia atau kata mulia. Jadi mulia ini merupakan gambaran ketika seseorang itu memiliki ketakwaan yang tinggi, iman dan amal solih, kepribadian Islamnya tinggi. Nah, ini definisi pertama ketika kita bicara mengenai mulia. Nah, sampai di situ, kalau tadi kita bicarakan bahwa di dalam Islam, gambaran mulia itu identik dengan ketakwaan, maka tentu kemudian akan berhubungan kembali seseorang itu dikatakan takwa ataukah tidak, ya, dalam kondisi yang seperti apa. Nah, ketakwaan bagi seorang muslim itu diukur dari kedekatannya dia dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, ketika dia meninggalkan perintah Allah, disitulah kata takwa ada pada dirinya. Nah, perintah Allah dan larangan Allah itu ada di mana? Nah, di situ kita ketemu. Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan, Allah memerintahkan kepada seorang mukmin untuk melakukan suatu amal, Allah melarang seorang mukmin untuk melakukan suatu amal. Ini kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kalau seorang mukmin itu ingin memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, tidak bisa, tidak ada jalan lain. Dia harus berpegang kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan Al-Quran itu membuat dia apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan Al-Quran itu dia bisa tahu apa yang menjadi syariat yang kemudian hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, atau bahkan haram. Dari situ dia tahu. Jika kemudian dia berlepas dari Al-Quran, ya, dia mencampakkan Al-Quran, dia menjauh dari Al-Quran, maka ini akan membuat dia tidak lagi memiliki pegangan dalam hidup. Benar dan salah, baik dan buruk, terpuji, tercela dalam kehidupannya, tidak akan ada standarisasi. Dan itu yang nanti akan menghantarkan kepada kehinaan. Nah, ini bahasan pertama kalau kita berbicara mengenai kemuliaan itu akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia terikat dengan Al-Quran. Nah, dari pembahasan ini tentu kemudian kita perlu melanjutkan kembali gitu. Apakah memang benar seorang muslim itu akan memiliki kemuliaan dengan Al-Quran? Ini kan tadi kita berbicara secara konsep, secara teoritis gitu. Maka sekarang kita perlu buktikan, apakah memang benar kalau menggunakan Al-Quran itu seorang muslim akan memiliki kemuliaan gitu ya. Nah, mari kita melihat kepada sejarah. Jadi bicaranya pertama kali Islam datang, kemudian kita lihat sampai sekarang. Kalau kita ingat, Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, di Makkah. Yang pada saat itu kita pahami bersama dari berbagai sejarah, dari surah-surah yang ada, kondisi masyarakat Makkah, kondisi masyarakat Jazirah Arab pada umumnya, itu kan dikenal dengan nama jahiliyah ya. Kenapa dikatakan jahiliyah? Itu adalah masa jahil itu kan artinya bodoh. Jadi betul-betul sebuah kondisi masyarakat di mana mereka berada pada masa kebodohan. Gitu. Kenapa dikatakan bodoh? Banyak fakta yang menunjukkan kebodohan itu. Ya, yang paling menonjol misalnya, mereka menyembah sesuatu yang mereka ciptakan. Jadi kalau kita ingat bagaimana sejarah menyebutkan, ya kita digambarkan di sana bahwa
orang-orang Arab, ya, orang-orang di Makkah wabil khusus tempat lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka menyembah berhala. Pertanyaannya, berhala itu karya siapa? Karya mereka sendiri. Berhala karya mereka sendiri. Katakanlah misalnya berhala itu dibuat dari batu. Bongkahan batu itu kan tidak bisa langsung kemudian berbentuk seperti patung kalau tidak ada pahatan manusia kan? Gitu. Batu dipahat, terbentuklah kemudian menjadi sosok sesembahan mereka yang banyak dikenal dengan nama ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan seterusnya begitu ya. Kemudian ditaruh di Ka'bah, mereka sembah. Padahal batu itu hakikatnya tidak akan menjadi sesembahan kalau bukan mereka yang membuatnya. Atau misalnya katakanlah lagi ini ya, sesembahan itu terbuat dari bongkahan kayu. Itu kayu berasal dari batang pohon. Kalau nggak ditebang sama manusia, diambil kemudian kayunya, dipahat pula berbentuk Tuhan mereka, kan juga tidak bisa berbentuk Tuhan. Gitu. Nah, itu menggambarkan bagaimana bodohnya mereka. Sesuatu yang mereka ciptakan, karya tangan mereka, tapi mereka anggap sebagai Tuhan yang disembah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau kita ingat bagaimana dalam sejarah juga disebutkan bahwa di Makkah pada saat itu, Jazirah Arab pada umumnya, mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Itu juga sebuah kebodohan. Kita perempuan nih ya. Nah, kalau kita bicara mengenai perempuan, ya, jika orang-orang Arab itu mereka malu punya anak-anak perempuan, padahal mereka terlahir dari sosok perempuan. Jika mereka punya anak perempuan dan setiap kelahiran anak perempuan itu kemudian mereka bunuh, ya, kan gambarannya bahkan kalau ingat Umar bin Khattab saat masih jahil ya, sangat ingin punya anak laki-laki, begitu kemudian istrinya melahirkan, ya, sang istri tahu persis jika anak ini perempuan pasti akan dibunuh gitu. Maka didandanilah anak ini sebagaimana laki-laki, diperlakukan sebagai laki-laki, sang istri berbohong kepada suami. Tapi ketika usia anak ini menginjak balita ya, diketahui nanti oleh Umar bin Khattab dan dengan luar biasa, na'udzubillah kejam kalau bahasa kita sekarang, Umar menggali lubang bersama dengan anaknya sendiri, kemudian anak itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dipendam hidup-hidup gitu. Saking malunya punya anak perempuan. Ini juga gambaran kebodohan. Kenapa? Kalau tidak ada perempuan, tidak ada kelahiran. Bahkan mereka para laki-laki ini lahir dari para wanita. Maka kalau kemudian setiap anak perempuan yang lahir dibunuh, kira-kira akan terjadi proses regenerasi manusia nggak? Iya, ya punah bener. Gak pernah ada kelahiran, kan nggak mungkin bayi itu lahir dari rahim laki-laki. Laki-laki nggak punya rahim gitu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana bodohnya mereka. Dan nanti banyak lagi fakta-fakta kebodohan lain ya, yang bisa kita angkat dari sejarah. Nah, ketika kemudian Islam datang itu kan sepakat dengan Al-Quran. Karena turunnya Islam ya, adalah saat di mana Rasulullah itu, Muhammad saat itu diangkat sebagai Rasul. Dan diangkatnya Muhammad sebagai Rasul diawali dengan turunnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran pada surah Al-Alaq, kan begitu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Begitu seterusnya. Jadi dari situ kita mengerti bahwa kalau bicara Islam, maka otomatis kita akan bicara Al-Quran. Karena Islam itu datang seiring dengan datangnya Al-Quran. Nah begitu Islam datang, begitu Al-Quran datang, maka pada saat itu kita mulai menjumpai perubahan yang luar biasa di Jazirah Arab. Arab yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat jahil, ya, wanita-wanita dihinakan, sesembahan mereka justru merupakan karya mereka sendiri, dan segala macam kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, tradisi-tradisi buruk yang ada, semuanya dirubah dengan Islam. Dirubah dengan Al-Quran. Wanita-wanita dimuliakan dengan adanya Islam. Wanita-wanita mereka didudukan pada posisi yang luar biasa tinggi. Sampai kalau kita ingat salah satu di antara hadis Rasulullah, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Ini juga gambaran bagaimana Islam memuliakan perempuan. Mendudukkannya pada posisi yang tinggi gitu, tidak merendahkannya. Itu misalnya. Manusia-manusia di Arab saat itu dipindahkan ya, penyembahannya dari menyembah selain Allah, ya, ilahnya itu tadinya kepada berhala, kepada patung-patung paganisme seperti itu, kemudian berubah menjadi menyembah zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Ta'ala. Kebiasaan hidupnya semua berubah drastis.
Kalau kita ingat sosok yang sangat-sangat luar biasa, Umar bin Khattab itu luar biasa kejamnya sebelum dia masuk Islam. Begitu mendapatkan sentuhan Islam, maka Umar menjadi orang yang luar biasa saleh. Kalau saat ini lagi rame pembahasan mengenai Umar bin Khattab yang ditiru kebiasaannya oleh penguasa gitu ya. Iya. Itu kan cerminan akhlak dipekerti yang luar biasa oleh seorang Umar gitu. Dan Umar bisa menjadi seperti itu, berubah luar biasa akhlaknya, budi pekertinya, kepribadiannya menjadi luar biasa solih, luar biasa mulia itu karena sentuhan iman, sentuhan Islam, sentuhan Al-Quran. Ya. Apakah hanya Umar? Enggak, yang lain juga sama. Para sahabat-sahabat yang tadinya mereka kufur, ya, kemudian setelah mereka beriman mendapatkan sentuhan Al-Quran luar biasa. Indah kepribadian mereka. Mulia kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan manusia. Ini di masa lalu. Dan ini juga terus berlanjut gitu. Kalau kita bicara mengenai generasi-generasi salafus solih ya, kemuliaan itu juga ada pada diri mereka ketika mereka berpegang dengan Al-Quran. Dan hingga hari ini pun, ya, di zaman ini, kita akan jumpai kepribadian-kepribadian indah itu ada pada mereka yang dekat dengan Al-Quran. Misal, kita bicara zaman now sekarang berarti ya. Bagaimana realita keluarga-keluarga muslim? Ini spesialisasi saya memang banyak bicara mengenai keluarga. Jadi saya mau contohkan fakta keluarga dulu nih. Kalau dalam sebuah keluarga muslim mereka berpegang dengan Al-Quran, ya, karena kan tadi kemuliaan itu terletak pada keterikatannya dengan Al-Quran, keterikatan seorang muslim dengan Al-Quran. Kalau seorang muslim, ya, dalam keluarga yang mereka bangun, mereka terikat dengan Al-Quran, maka nanti kita akan jumpai suaminya adalah suami yang solih. Istrinya adalah istri-istri solihah, anak-anak mereka terbangun ya dengan pendidikan Islami, tumbuh menjadi sosok yang solih-solihah. Maka kita akan jumpai sebuah keluarga yang harmonis luar biasa. Keluarga harmonis ini bukan keluarga yang tanpa masalah. Masalah dalam kehidupan itu, Dek, mulai dari kerikil sampai segede gunung. Itu masalah dalam keluarga. Namun keimanan menjadikan mereka mampu bertahan. Menjaga bahtera ini tetap berjalan, menghadapi segala kesulitan dan terpaan angin yang kencang itu mereka akan tetap mampu menghadapinya, mereka akan solid. Gitu. Mereka tahu apa kewajibannya. Kalau kewajiban istri berarti menjadi haknya suami. Kewajiban suami berarti menjadi haknya istri. Ada kewajiban suami dan istri yang menjadi hak anak-anaknya. Ada kewajiban anak-anak yang menjadi hak bagi kedua orang tuanya. Itu jalan semuanya. Maka kita akan jumpai sebuah keluarga yang kalau dilihat itu ya, keluarga itu kok kayaknya nggak pernah bertengkar ya, adem ayem aja. Keluarga itu kok bisa kompak banget. Idaman lain. Atau nanti para istri tergoda dengan pria idaman lain. Memicu konflik dalam rumah tangga mereka. Akhirnya mulai dari pertengkaran hingga muncul perceraian. Anak-anak yang terjerat dengan narkotika karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang penuh yang menjadi hak dari kedua orang tuanya. Lantaran bisa jadi si ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu juga sama, meninggalkan kewajiban utama sebagai sebagai ibu. Anak-anak diserahkan pendidikannya itu kepada orang lain yang tidak bisa dijamin kualitas pendidikannya. Misalnya seperti itu. Dan banyak lagi nanti fakta-fakta yang lain. Akhirnya kita jumpai keluarga-keluarga sekarang itu keluarga yang lemah, keluarga yang rentan. Saya menjumpai banyak sekali kasus datang ke tempat saya, di mana kemudian keluhan itu datang dari suami, datang dari istri, datang dari anak-anak, bahkan naudzubillah, di antara mereka kemudian berakhir dengan perceraian. Dan kalau kemudian diusut gitu ya, ya itu efek dari keluarga itu tidak berpegang kepada Islam. Semua sumbernya dari sana. Karena mereka tidak berhukum dari apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Ini kan lagi ada pandemi, Dek. Iya. Anti masih kuliah atau sudah kerja? Saya masih kuliah Ustazah, tapi ini skripsi. Oh, lagi skripsi. Ya. Terdampak nggak dengan COVID-19, Dek? Terdampak sangat. Jadi apa namanya banyak ngabisin, terutama ini ya Ustazah, kuota. Banyak ngabisin kuota, sementara pada kondisi pandemi ya, secara finansial ya ini menjadi dampak yang otomatis akan dirasakan oleh masyarakat kita ya, karena adanya
COVID-19, ada social distancing, seharusnya yang diterapkan lockdown gitu. Cuma kan lockdown ini membutuhkan peran dari pemerintah di dalam memberikan jaminan seluruh kebutuhan hidup dari masyarakatnya. Nah, berhubung jaminan ini tidak ada, ya, sehingga masyarakat harus berusaha masing-masing. Kalau ada sifatnya bantuan, itu bantuannya yang masih menunggu gitu ya kabarnya kapan dia akan datang langsung ke masyarakat, berapa jumlah dan apakah itu bisa mengcover atau tidak, wallahu a'lam. Terlepas dari itu semua kan masyarakat harus berjibaku sendiri sekarang, harus berusaha. Maka kondisi ekonomi mengalami kemerosotan. Di tengah kemerosotan ekonomi yang seperti ini, apa yang terjadi? Akan muncul sebuah kondisi di mana istri menuntut suami, gimana nih? Kita butuh makan, anak-anak butuh biaya, listrik harus bayar, air harus bayar, begitu seterusnya. Kemudian suami mengatakan kerjaan hari ini itu susah. Ini PHK massal di Indonesia, mulai dari bulan Maret kemarin. Angkanya bukan 100, 200. Angkanya itu jutaan. Sudah di atas 15 juta. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kota Semarang saja itu angkanya sudah sangat fantastis. Gitu. Pengangguran secara tiba-tiba terjadi dalam jumlah yang sangat banyak. Pada kondisi seperti itu, kondisi ekonomi keluarga pasti akan timpang begini. Kebutuhan makan kan nggak bisa dihentikan. Ya, kebutuhan atas kehidupan ya tidak bisa dihentikan. Tetapi pemasukan secara finansial mengalami penurunan. Kondisi ini menghantarkan kerawanan keluarga. Ketahanan keluarga terancam dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Maka yang nanti akan menghantarkan keluarga itu mampu bertahan di tengah kesulitan-kesulitan ekonomi yang menjadi dampak dari COVID-19 itu terletak pada kualitas takwanya mereka. Terletak pada keterikatan mereka dengan Al-Quran, terletak pada keterikatan mereka dengan syariatnya Allah Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena kalau seorang perempuan itu sudah menjadi tabiatnya ya, sangat mudah sekali mengucapkan segala hal yang dia rasakan gitu. Misalnya penghasilan suami menurun, atau bahkan sama sekali tidak ada pemasukan pada sekian pekan terakhir misal. Sementara kehidupan tetap harus dijalankan. Maka ketika istri terus mengeluh, menuntut pada suami, itu mungkin akan menghantarkan cekcok pertengkaran di antara mereka. Ketika suami dalam hal ini itu jiwanya juga terluka karena tidak gini, laki-laki itu kan akan merasa punya harga diri yang tinggi kalau dia mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau sekarang posisinya dia menganggur, finansial dia tidak punya, kemudian tuntutan istri banyak, kira-kira kehormatan dia itu di mana gitu? Ini terluka para laki-laki itu dengan kondisi tersebut. Nah kalau istri terus menuntut suami begini, yang muncul adalah pertengkaran. Kalau sudah itu biasanya akan bersambung dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah seperti itu, naudzubillah tidak bisa mereka selesaikan misalnya, bisa mengarah kepada perceraian atau bahkan tindakan-tindakan naudzubillah gitu ya, kekasaran-kekasaran yang bisa menimbulkan cedera bahkan hingga kematian, bisa jadi itu akan muncul. Tapi kalau keluarga itu berpegang pada Al-Quran, ini gambaran kemuliaan Quran itu ya, istri paham tentang standarisasi kecukupan nafkah. Istri punya qanaah, ya. Istri punya sabar. Anak-anak difahamkan tentang syukur, tentang sabar. Suami memiliki tawakal tinggi, satu keluarga punya tawakal tinggi dan ikhtiar yang luar biasa kuat. Maka apapun keadaannya, bahkan andai misalnya mereka tidak memiliki apapun untuk dikonsumsi misalnya, maka mereka akan tetap saling menguatkan, tidak saling tuntut, tidak saling menyalahkan. Justru mereka akan sama-sama bermunajat kepada Allah Ta'ala dan berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedang menguji keluarga mereka dan semoga Allah Ta'ala segera mampukan mereka untuk keluar dari kondisi itu. Itu yang nanti akan terjadi. Maka mereka akan tetap harmonis gitu. Sekalipun berada dalam kondisi kesulitan hidup yang luar biasa. Nah, itu gambarannya. Dan sangat beda banget dengan orang-orang yang kemudian tidak berpegang dengan Al-Quran. Hari ini tingkat kriminalitas di kota Semarang meningkat atau menurun, Dek? Meningkat. Tiap hari meningkat. Ada ya begal apalah ya. Ya, setiap hari ada berita yang namanya pembegalan, yang namanya pencurian. Bahkan pencuriannya itu sampai tingkat yang kecil-kecil. Pisang satu tandan yang masih di pohon, itu di tempat saya itu, di daerah itu, dipotong. Bahkan sampai seperti itu.
Jadi tingkat kriminalitas meningkat. Dan kita tahu kondisi apa yang menghantarkan pada peningkatan angka kriminalitas. Bukan semata-mata karena kebijakan, naudzubillah, dari pemerintah yang membebaskan para narapidana itu ya. Itu juga termasuk memberi andil gitu. Jadi banyak residivis yang kemudian namanya juga residivis. Sudah biasa keluar masuk penjara kan begitu. Mereka yang dikeluarkan itu kan bukan semata-mata orang yang telah bertaubat atau berubah sikapnya. Banyak di antara mereka yang tetap melakukan hal yang sama. Jadi ketika keluar dari bui, mereka melakukan kejahatan yang sama, nanti dikejar, masuk lagi, keluar lagi, begitu seterusnya. Nah, tetapi bukan semata-mata ini. Kita diingatkan Rasulullah, kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Orang dengan kondisi ekonomi yang lemah, orang yang berada pada kondisi kesempitan hidup, jika mereka nggak punya pegangan berupa kitabullah dan sunnah Rasulnya, nggak punya pegangan dengan Al-Quran, ini yang membuat mereka mudah terjerumus melakukan tindakan kemaksiatan. Ya. Maka iman itulah yang nanti akan menghantarkan seseorang itu mampu bertahan dalam kondisi kesulitan sesulit apapun. Begitu. Dan kalau orang sudah sampai pada titik ini, dia akan menjaga kemuliaan dirinya. Dia akan jaga kehormatan dirinya. Dia tidak akan terjerumus pada perilaku-perilaku yang menghantarkan pada kerusakan hidup, ya, jika dia senantiasa berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, ini di bagian awal ketika kita menggambarkan bagaimana kondisi umat gitu. Mungkin itu dulu. Kalau Ustazah? Ya. Dengar ya. Itu kan tadi kan gambaran fakta bahwa kita itu apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran, gitu ya Ustazah. Nah, untuk memahami isi Al-Quran itu aja kan, kita kan harus bisa membaca dan juga mengerti gitu ya Ustazah, kita ikhtiar untuk bisa belajar bahasa Arab. Lalu apakah hanya berhenti pada misalkan kita hanya pada membaca seperti itu Ustazah, harus pada menghafalkannya Ustazah seperti itu. Dan penerapannya itu kan yang sebenarnya jauh lebih penting ya Ustazah. Nah itu tuh dalam kondisi yang saat ini gitu ya Ustazah, penerapan Al-Quran itu kan tidak hanya bisa kita dalam skala individu gitu ya Ustazah. Butuh yang namanya peran negara kayak gitu. Nah itu tuh bagaimana Ustazah? Jadi begini, kita kan sekarang sedang di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, kalau kita ingat di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah sampaikan kepada kita sebuah pesan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekaligus juga menjadi penjelas ya bagi manusia mengenai petunjuk ya dan pembeda. Saya mengawali dengan pembahasan karena Masya Allah hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, ya, masuk di 10 hari yang kedua. Saat dimana kemudian, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, di 10 hari yang kedua bulan Ramadan, ini adalah saat dimana Allah tebarkan maghfirah, Allah tebarkan ampunan, Allah tebarkan kepada kita jalan untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, dan dosa-dosa yang na'udzubillah semoga di waktu yang akan datang tidak kita tunaikan, tapi itu sudah Allah ampuni ketika kita memang berhasil menunaikan shaum Ramadan ini ya, dengan penuh ketakwaan. Nah, kaitannya dengan Ramadan, bulan Al-Quran, ya. Karena memang dalam banyak riwayat disebutkan di bulan Ramadan inilah ya, Al-Quran itu diturunkan. Walaupun terdapat khilafiyah atas waktunya. Ada yang menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan, ada yang menyebutkan pada tanggal 25 Ramadan, dan seterusnya. Kita tidak akan membicarakan aspek khilafiyah ini, namun pada aspek di mana Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Maka memang ini menjadikan kita seharusnya memiliki semangat lebih untuk membumikan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, akan tetapi ada satu poin yang ingin saya tekankan. Membumikan Al-Quran, ya, membumikan Al-Quran, menjadi ahlu Quran, yang nanti akan menghantarkan kita mulia, itu bukanlah bermakna bahwa kita menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran ataupun menghafalkannya. Jadi kalau nanti kita buka ya,
dari beberapa penjelasan berkaitan dengan definisi ahlu Quran. Di antaranya misalnya dari Sufatut Tafasir atau juga dari Ibnu Katsir. Beliau memberikan penjelasan kepada kita. Yang namanya ahlu Quran, orang yang kemudian dikatakan sebagai ahlinya Al-Quran, itu adalah orang yang dalam kehidupan kesehariannya dia menjalankan Al-Quran. Itu disebut sebagai ahlu Quran. Jadi ahlu Quran itu tidak disematkan kepada orang yang semata-mata membaca Al-Quran. Bahkan orang yang diberi gelar sebagai hafizah sekalipun, atau disebut sebagai penghafal Quran sekalipun, itu belum tentu menjadi orang yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahli Quran. Kenapa? Karena lafaz ahli Quran itu terletak pada pengamalan Al-Quran, implementasi Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu sebatas hanya menjadi bacaan yang berhenti di kerongkongan, tidak ada amal pada diri seseorang. Memang dia telah mendapatkan pahala dari bacaan Quran yang telah dilakukannya. Bahkan rahmatnya Allah itu luar biasa. Orang baru mendengar bacaan Quran saja sudah dikatakan mendapatkan pahala. Cuma mendengar loh, ya, tidak membacanya. Itu sudah dapat pahala. Dia membaca, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tetapi belum bisa dikatakan sebagai ahli Quran selama dia belum menerapkannya. Nah, itu poinnya. Jadi, kalau tadi kita berbicara tentang mulia tadi, mulia itu gambarannya orang dekat dengan Al-Quran, bukan semata-mata Al-Quran ada di depannya, kayak sekarang saya pegang Quran gini. Ini berarti namanya saya sudah ahli Quran. Bukan. Jadi, kedekatan dengan Al-Quran itu adalah gambaran di mana kita beramal sesuai dengan amal yang dituntunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya, untuk menjadikan seseorang itu beramal sesuai dengan Al-Quran yang membuat kelak dia menjadi orang yang disebut sebagai Al-Quran dan pastinya mulia, itu melalui tahapan pastinya membacanya, iya. Kemudian mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi mencari tahu makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayat tersebut, mempelajarinya. Dan dalam hal ini pesan saya, mempelajari Al-Quran tidak boleh otodidak. Gak boleh belajar sendiri, gak boleh kemudian mentakwilkan atau menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri. Tidak boleh. Kecuali kita sudah punya kapasitas sebagai seorang mujtahid. Nah, itu baru. Kalau kita masih menjadi orang yang bahkan hafalannya saja atau pemahaman bahasa Arabnya saja itu masih sangat terbatas, jangan deh belajar sendiri. Kenapa? Karena bisa salah. Bisa jadi pemahaman yang kita miliki tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka harus ada guru. Gampangnya, ayo ngaji. Gitu. Jadi harus ngaji. Kalau kita ngaji, nanti kita akan bisa. Mulai dari membacanya dengan benar, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya, tajwidnya terpegang, bacaannya menjadi bacaan yang murattal mujawwad, lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Berikutnya, pahami maknanya. Memahami makna ini akan menghantarkan kita sampai pada tahapan ketiga, mampu mengamalkannya. Ya, mampu mengamalkan. Karena tanpa melalui pemahaman, maka tidak bisa kita mengamalkan Al-Quran. Apakah kemudian sudah sampai di situ saja? Oh, tidak ternyata. Andai Al-Quran itu berhenti perintahnya untuk mengamalkan secara pribadi, tentu Rasul tidak menyebarkan ke kita. Gitu. Tentu Rasul tidak menyampaikan kepada kita, balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sehingga apa? Seorang mukmin yang menjadi ahli Quran itu, setelah dia membacanya, setelah dia memelihara, astagfirullah, mempelajari maknanya, kemudian mengamalkannya, maka berikutnya yang akan dia lakukan adalah menyebarkannya, mendakwahkannya. Tentu saja karena seorang mukmin tahu persis bahwa ada keutamaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mukmin akan berpegang ini. Dia pelajari, dia amalkan, kemudian dia sebarkan, dia dakwahkan. Dia tidak akan mencukupkan diri mempelajari hanya untuk dirinya sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun dalam surat As-Saff. Murka Allah itu sangat besar bagi siapa saja yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukan. Kalau dia sudah mempelajari Al-Quran, dia mengetahui kebenaran dalam Al-Quran, maka dia harus mengamalkan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dia harus sampaikan itu.
Maka nanti tidak boleh juga seorang mukmin itu menyampaikan kebenaran, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Atau dia melarang orang lain untuk meninggalkan suatu kemaksiatan, tetapi justru dia sendiri melakukannya. Murka Allah sangat besar bagi orang yang seperti ini. Sehingga ini akan menjadikan seseorang yang menjadi ahlu Quran. Dia baca, dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan. Itu kepribadiannya indah banget. Luar biasa. Dia adalah sosok yang disebutkan sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidati Aisyah, istri Rasulullah. Pribadi Rasul itu kan Al-Quran yang berjalan. Nah, umatnya Rasul itu beruswah, mencontoh beliau. Berupaya untuk menjadi gambaran sosok sebagaimana Al-Quran yang berjalan tadi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini baru menjadikan seorang mukmin, ya, dia dikenal sebagai ahlu Quran. Dan ahlu Quran, dia juga akan berusaha untuk meningkatkan kemuliaan diri dengan menghafalkannya. Maka menghafalkan Al-Quran itu adalah poin yang akan menunjukkan bagaimana cintanya seseorang pada Al-Quran. Ya. Dan istimewanya Al-Quran itu sangat mudah dihafalkan. Kita itu misalnya baca diktat, tipis aja lah, katakanlah 50 lembar, itu pun kecil. Semacam buklet gitu misalnya. Itu belum tentu loh kita bisa menghafalkannya sampai titik komanya detail. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran itu yang setebal tadi, yang terdiri dari 114 surat itu, yang kalau secara umum orang mengatakan ada 6.666 ayat, begitu seterusnya tadi itu, bisa dihafalkan. Diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala bagi seorang mukmin untuk menghafalkannya. Maka kalau nanti kita berupaya bersungguh-sungguh, insya Allah kita juga akan sampai pada level di mana kita seorang ahlu Quran dan seorang penjaga Al-Quran. Dengan menghafalkan Al-Quran tersebut dan membumikan. Nah, sampai di titik ini kita baru berbicara mengenai amal pribadi. Baru bicara tentang amal pribadinya kita. Padahal saat kita buka Al-Quran, Al-Quran ini Allah turunkan ya, dengan 3 objek. Ada 3 objek di sana. Pertama, Al-Quran ini ditujukan untuk individu. Jadi tadi yang kita bicarakan di awal, kita membaca, kita mempelajari, kita mengamalkan, ya, kemudian kita mendakwahkannya, ini individu. 2, Al-Quran ini ya, mengandung perintah-perintah yang diberlakukan untuk masyarakat. Jadi ada objek yang bukan sekedar individu per individu, tapi komunitas masyarakat. Ya. Jadi nanti akan kita jumpai kalau Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ini berarti bukan cuma individu. Masyarakat, manusia pada umumnya diseru oleh Allah Ta'ala atas perkara ini. Kemudian, ada pihak ketiga lagi yang Allah Ta'ala perintahkan dalam hal ini. Ya, sebagai pihak yang harus menjalankan Al-Quran. Siapa itu? Penguasa. Ya, Al-Hukam. Dalam hal ini berarti kita bicara konteksnya adalah negara. Nah, 3 pihak ini ya adalah objek yang diseru oleh Al-Quran. Ada perintah-perintah dalam Al-Quran itu yang ditujukan kepada individu, ada yang ditujukan kepada masyarakat, ada yang ditujukan kepada negara. Dan masing-masing ini ada solahiyahnya, ada kapasitasnya gitu. Kalau yang perintah ditujukan bagi individu, ya berarti kapasitas implementatornya adalah individu. Kalau yang untuk masyarakat, berarti yang harus menjadi pelakunya adalah masyarakat. Dan kalau negara, ya berarti pelakunya adalah al-hukam atau negara, penguasa dalam hal ini. Dan ini tidak bisa ditukar. Tidak bisa kemudian juga saling mengambil alih. Misalnya individu menjalankan tugasnya negara. Atau malah negara yang justru menurunkan posisinya, melaksanakan tugas individu gitu ya, tugas negaranya ditinggalin. Atau kemudian masyarakat mengambil peran dari tugas negara. Tidak bisa begitu. Jadi objek yang dituju dalam Al-Quran ada individu, ada masyarakat, ada negara. Mereka semua harus menjalankan isi Al-Quran kalau kita ingin mendapati berkah Al-Quran, berkah Allah Ta'ala. Itu Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nur. Jikalau penduduk di suatu wilayah itu dia beriman, la fatahna, maka Allah akan berikan kepada mereka barokah minas sama wal ard, dari langit dan bumi. Keberkahan itu Allah akan limpahkan. Kebaikan hidup itu akan Allah limpahkan bagi seluruh masyarakat di sana, bukan cuma individu-individu. Syaratnya iman tadi. Syaratnya melaksanakan Al-Quran. Siapa yang melaksanakannya? 3 komponen. Individu, masyarakat, negara. Nah, sekarang kita punya PR besar. Kita punya PR besar. Apa PR-nya?
Satu, mendekatkan individu kepada Al-Quran. Karena secara individu kita masih harus prihatin gitu ya, ngelus dada gitu. Sebagian di antara kaum muslimin, ya, walaupun mereka adalah seorang muslim yang seharusnya berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ternyata sebagian di antara mereka belum berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kita punya PR bagaimana kemudian mengajak individu-individu muslim agar mereka ya, berupaya dengan segala kekuatan dan kemampuan dirinya untuk mengikatkan diri dengan Al-Quran. Ini yang nanti akan buat kehidupan mereka secara pribadi mendapatkan kemuliaan. Dua, karena tadi objek pelaku Al-Quran, pelaku ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu ada masyarakat, kita juga punya kewajiban mengajak masyarakat. Jadi, dalam hal ini berarti cakupannya lebih besar lagi. Bagaimana kita mendorong masyarakat secara umum, agar mereka memiliki rasa untuk terikat dengan Al-Quran, bagaimana agar tumbuh sebuah kesadaran pada diri mereka untuk berhukum dengan Al-Quran. Dan tentu ini adalah gambaran di mana mulainya tentu dari individu. Individu kemudian didakwahi, dakwah dari individu berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dan berikutnya PR terberat ini, tapi insya Allah Allah akan mampukan kita, adalah menghantarkan perubahan secara sistemik dalam level negara. Kita butuh penguasa yang bersyariat. Kita butuh penguasa yang mereka taat dengan Allah Ta'ala. Kita butuh penguasa-penguasa yang mereka tunduk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena hukum yang bersumber dari zat yang menciptakan kita, yang bersumber dari Al-Quran, inilah yang sebenarnya akan menghantarkan kepada kebaikan hidup manusia. Kalau manusia berlepas diri dari hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka bisa dipastikan hidup mereka akan hina. Bisa dipastikan hidup mereka akan mengalami kesulitan, bisa dipastikan kehidupan mereka jauh dari kata kemuliaan. Begitu deh. Jadi ini kalau menanggapi tadi ya yang Anti sampaikan untuk poin bagaimana nih kita memposisikan Al-Quran ini. Bukankah juga kita memerlukan penguasa? Iya. Karena penguasa termasuk di antara objek yang diseru di dalam Al-Quran. Oke, terus saja. Kemudian Ustazah, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustazah bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Sembari ini ya Ustazah menunggu pertanyaan dari teman-teman. Seperti kondisi yang saat ini ya Ustazah di Ramadan gitu di tengah pandemi dengan benar-benar lagi diuji sama Allah seperti itu ya. Semakin nampak gak sih Ustazah kebangkitan Islam itu yang kita akan berpedoman dengan Al-Quran dan syariat itu? Berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Ya bahwa kalau kita berbicara mengenai geliat Islam itu semakin menguat. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini di tengah kondisi ketakutan dalam tanda kutip, ya, takut menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, takut menghadapi kematian. Jadi kalau kita bicara corona di belahan negara-negara yang lain, ya belahan dunia yang lain, kita jumpai sehari itu nggak cuma 10, 20, ratusan orang meninggal. Ya. Maka mau tidak mau, semua mata dihadapkan pada realita kematian bisa datang setiap saat, bukan secara personal bahkan. Bisa terjadi secara komunal. Komunalnya juga bukan cuma sekedar puluhan, bahkan ratusan hingga ribuan dalam satu hari, jika kita kalkulasikan di seluruh negara-negara yang ada. Nah, manusia secara alamiah, termasuk kaum muslimin tentunya, itu kan ada rasa takut akan kematian. Takut nanti matinya gimana, gitu. Nah, rasa yang seperti itu memunculkan sebuah dorongan untuk mencari ketenangan dengan beragama. Ini salah satu nikmat yang kita dapatkan dari pandemi ini. Gitu. Jadi Allah hanya menurunkan virus yang sangat kecil,
Tetapi itu sudah memunculkan sebuah kesadaran bahwa manusia itu terbatas kemampuannya. Nah, geliat ini kita jumpai, Masya Allah gitu ya. Yang kemarin-kemarin itu juga sudah tampak sekali bagaimana kemudian dorongan kaum muslimin untuk mempelajari Islam semakin kuat, dan mereka kemudian berbondong-bondong, bahkan yang kafir masuk Islam. Oh, Masya Allah. Mereka di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, Australia bahkan kemarin kan kita jumpa itu, pasca terjadi penembakan massal itu, Masya Allah, berbondong-bondong orang-orang yang tadinya penganut keyakinan-keyakinan kufur, mereka masuk Islam. Nah, yang Islam semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Maka, kalau saya yang ditanya, saya katakan ini adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan ini cara Allah untuk merubah tatanan kehidupan dunia, yang sebentar lagi akan dikembalikan kepada Islam kemuliaan itu, insya Allah. Amin. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan dari Firda Villa bertanya, Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana cara kita tetap istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Ustazah. Monggo Ustazah, silahkan bisa dijawab. Baik, jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara kita tetap istiqomah di dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya sebenarnya sudah diberikan dari pertanyaan ini. Istiqomah. Istiqomah ini bukan nama teman dan tetangga kita ya. Istiqomah ini adalah sebuah sifat lagi, di mana berarti seseorang itu memiliki sebuah konsistensi, kalau pakai bahasa Indonesianya gitu ya, memiliki konsistensi yang sangat tinggi, di mana dia berkomitmen untuk menjadi seseorang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam keseharian. Bagaimana caranya? Kalau berbicara mengenai bagaimana cara agar seseorang itu memiliki komitmen dan konsistensi tinggi terhadap Al-Quranul Karim di dalam pengamalannya, maka yang pertama harus dia lakukan adalah mempelajarinya. Jadi orang akan punya sebuah komitmen pada sesuatu yang dia yakini. Orang akan memiliki satu konsistensi untuk sesuatu yang dia telah pahami. Sehingga langkah pertama untuk membuat kita mampu istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran itu pelajari. Gitu. Ketika kita telah mempelajarinya, maka di sana kita akan tahu apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Itu akan kita ketahui. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui, apakah kemudian pasti kita menjadi orang yang mampu melaksanakan? Belum tentu. Ada tahapan kedua. Apa tahapan kedua? Agar kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan ibadah. Ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah fardu pastinya, ini akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah semakin dekat dengan Allah, itu akan membuat kita merasa selalu ringan dalam melaksanakan perintahnya. Kalau kita sudah dekat sama Allah. Contohnya begini nih. Ya, kalau kita, anti nih dek misalnya. Ini kan ceritanya belum menikah kan ya? Belum. Nanti kalau misalnya sudah menikah, ya menikah, dekat sama pasangan kan, dekat sama suami. Kira-kira kedekatan dengan suami itu membuat anti mau selalu melakukan sesuatu buat dia nggak? Iya. Coba deh. Saya contohkan ilustrasinya nih ya. Mungkin kalau yang belum menikah bisa melihat bagaimana ayah dan ibunya. Jadi, ketika seorang suami istri itu memiliki kedekatan yang luar biasa, hubungan mereka sangat harmonis, saling mencintai, gitu ya. Maka itu akan membuat satu dengan yang lain akan berusaha melakukan apa yang diminta oleh pasangannya. Misal, kata si bapak nih, Bu, nanti sore bikin sayur asem ya, pakai ikan panggang dan sambal misalnya. Sebenarnya di kulkas tuh nggak ada, Dek. Di rumah belum ada persediaan itu.
Mana bilangnya siang hari lagi terik matahari luar biasa. Tapi seorang istri ketika suami ada request begini, ada permintaan begini, ini kan namanya permintaan ya, ada perintah dalam tanda kutip. Dia rela, dia ke warung, dia cari menu tersebut untuk nanti dia masak dan dihidangkan. Sama seperti kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, takorubnya dengan ibadah. Ibadahnya itu apa? Yang fardu pasti tidak boleh ditinggalkan. Yang sunnah ditambah. Ya, yang sunnah ditambah. Sholat-sholat sunnahnya ditambah. Amalan-amalan, kalau sekarang kita saum di bulan Ramadan, saum wajib, ya. Nanti di luar bulan Ramadan, saum sunnahnya ditambah. Amalan yang lain, baca Qur'annya ditambah, sedekahnya ditambah, begitu seterusnya. Maka ini akan menghantarkan kedekatan luar biasa kita dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah dekat, maka apa yang Allah pinta dari kita, apa yang Allah perintahkan dari kita, itu mudah bagi kita melakukannya. Ringan bagi kita melakukannya. Istiqomah akan terwujud dengan itu. Itu yang kedua. Ya, jadi dekatlah dengan Al-Quran, dekatlah dengan Allah Ta'ala. Taqarrub. Yang ketiga, sudah begitu itu namanya al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang. Al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka bangun kesolihan tadi, ya, bangun ketakwaan tadi itu secara jamaah, secara komunal. Gampangnya ngaji. Cari teman yang menjadikan kita memiliki komunitas bertakwa. Nah, kayak begini nih, ini kan ada smart solihah nih. Ini bisa jadi salah satu komunitasnya. Saat kita punya komunitas yang seperti ini, maka ketika kondisi al-imanu yang kus, iman sedang turun, maka kita punya sahabat-sahabat solih, kita punya sahabat-sahabat solihah yang semoga Allah mengekalkan persahabatan itu hingga ke jannahnya, mereka akan ringan mengajak kita. Mereka akan ringan mengingatkan kita. Mereka akan ringan ya menarik kita, andai kemudian kita sempat jatuh, kita sempat futur, kita sempat terjerumus gitu. Nah, itu yang nanti akan menghantarkan kita lebih terjaga. Ya, lebih terjaga. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita tidak boleh bersifat egois dan individualis gitu. Merasa aku udah solih kok, nggak perlu yang lain gitu ya. Tidak bisa begitu. Justru kita harus masuk ya, harus berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, membangun komunitas, membangun jamaah, membangun satu kondisi di mana keimanan itu terjadi secara komunal, bukan secara individual. Itu nanti akan menjaga ya, keistiqomahan kita. Kenapa? Karena istiqomah itu bukan sesuatu yang ada secara otomatis pada diri seseorang. Namun istiqomah itu adalah satu perkara yang harus dibiarkan. Sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang kemudian kita harus cari. Dan terakhir, jangan lupa, minta sama Allah. Ini yang keempat ya. Jadi selain kita mempelajari, ya, supaya kemudian kita menjadi semakin tahu apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, kemudian kita mendekat kepada Allah Ta'ala supaya kita lebih ringan di dalam melaksanakannya. Kemudian kita bangun komunitas dakwah, kita melakukan kajian-kajian yang membuat kita punya teman-teman di dalam ketaatan itu. Nah, berikutnya yang kita lakukan juga adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan tersebut. Begitu. Itu insya Allah untuk jawaban pertanyaan tentang bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah di dalam mengamalkan Al-Quran. Jazakillah khair Ustazah. Itu ya Ukti Firda Firla yang tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan Ustazah. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silahkan bagi teman-teman. Jadi kesimpulannya kurang lebih ayo ngaji gitu ya Ustazah ya. Karena kita nggak bisa belajar Al-Quran itu secara otodidak, atau kita tuh mempelajari Al-Quran itu menerjemahkan sendiri, walaupun meskipun mungkin kita ngerti gitu ya bahasa Arab, tetapi kita perlu yang namanya orang dulu juga, khususnya komunitas untuk membangun ketakwaan kita tadi. Jadi di saat kita futur nanti ada sahabat solihah gitu ya Ustazah yang akan mengingatkan kita, insya Allah. Nah, ya betul. Ayo ngaji, dah itu kesimpulannya. Benar. Jadi
karena ini waktunya tinggal kurang 2 menit, tinggal kurang 1 menit, jadi Ustazah, saya ucapkan jazakillah khair Ustazah telah mengisi kajian SSI pada pagi hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini diberikan kesemangatan kembali sama Allah gitu ya Ustazah, untuk kembali kita belajar. Yuk kita belajar Al-Quran, yuk kita mengamalkan Al-Quran. Jadi untuk teman-teman semua, buat teman-teman yang gimana sih caranya belajar Al-Quran, gimana sih caranya kita punya teman-teman yang taat. Nah, jadi kita buka yang namanya adalah Kabilah. Kabilah itu adalah kajian bab Islam kafah nih Ustazah. Nah, ya, kajian kita ini ya sudah berjalan batch 1 atau angkatan yang pertama. Nah, kita akan buka nih buat teman-teman yang bersedia, kita akan buka angkatan yang kedua. Nah, untuk teman-teman nanti yang ingin bergabung bisa langsung DM atau langsung chat personal, ada kontaknya insya Allah. Nanti insya Allah kita akan bagi dalam beberapa grup kayak gitu. Dan kajiannya ini walaupun dalam kita nggak bisa ketemu gitu ya Ustazah secara langsung, tapi tetap kita harus membangun koneksi sama Allah gitu ya Ustazah, dengan cara mengikuti kajian-kajian online kayak gini gitu kan. Kurang lebih itu ya teman-teman les kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah. Jazakillah khair Ustazah Indra, semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Amin, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.